Logika aja, kalau aku nggak ganti celana dalammu, kenapa dia mau dekat sama aku? Kalau Berry nggak ganti berapa bulan katanya sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan bang, jadi bangkai kali. TikTokers viral Feni Alberti akhirnya menanggapi tudingan mantan suaminya Akas Elahi yang menyebut dirinya tidak menjaga kebersihan pribadi. Sebelumnya, dalam sebuah podcast, Akas menyampaikan pernyataan yang kurang etis, termasuk menyebut Feni mengalami masalah kewanitaan secara berulang dan jarang mengganti pakaian dalam. Feni merasa pernyataan tersebut sangat menyudutkan dan tidak masuk akal. Menurutnya, jika benar dirinya tidak menjaga kebersihan, tidak mungkin Akas mau berada di dekatnya. Ia juga membantah keras pernyataan Akas mengenai kebersihan tempat tidur yang tidak diganti selama sebulan. Ibu dua anak itu menilai bahwa pernyataan Akas lagi-lagi tidak masuk akal. Jika benar tidak diganti selama sebulan, mengapa Akas tetap tidur di sana dan tidak menggantinya sendiri? Kemana-mana nih podcast kemana-mana melihat jawaban dari setiap pertanyaan di podcast itu gimana sih menanggapinya? Pastinya malu. Ya pastinya malu. Terus? Malu lah. Terus nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya ngomong. Nih. Ya apa? Ya itulah, pokoknya nggak di luar otak kita lah untuk berpikir lah. Jadi kalau semuanya saya ngomong nanti katanya saya ngarahin. Nggak ada, karena aku susah berbahasa aja, makanya dibantu sama Pak Daren. Artinya untuk dengan pihak sebelah ada ini kasih penyesalan atau apa sih? Penyesalan itu apa? Ya mungkin pernah. Oh iya, pernah kenal. Nah, itu akan aku sesali. Gak apa-apa lah, anggap aja anak itu anugerah gitu. Jadiin pelajaran, titipan. Mbak Feni, maaf sebelumnya nih, ini kan ada omongan yang kayaknya kurang etis juga ya, ketika yang di sana menyampaikan terkait bau ikan asin. Astagfirullahaladzim. Ada dia bilang mau ikan asin bang. Ini salah Bang zaman. ini salah nih, nggak ada dibilang ikan asin. Iya gitu. Nama. Coba bang dulu apa? Ya, Pihak itu saja. di pihak sana bilang bahwa ikan itu mas seperti apa mas menangkapnya? Bukan, nggak ganti celana dalam kan kata dia. Oh iya. Itu pokoknya ya menanggapinya gimana lah. Logika aja, kalau aku nggak ganti celana dalammu, kenapa dia mau dekat sama aku? Iya kan? Nah, terus apa lagi kata dia? Ada apa? Nanti di mute aja. Nggak ganti berapa bulan katanya, sebulan. Kalau nggak masuk akal, asal ceplos mulutnya. 1 bulan bang, jadi bangkai kali. Kalau wanita Indonesia, Bukan bang, kalau misalnya ada di kasur. saya belum pernah ya. dia Saya pernah jalan dari Aceh sampai Papua ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tahan dengan yang tidak bersih. Walaupun mereka tinggal di tempat yang nggak ada AC, yang nggak ada lampu, yang nggak ada lantai ya. Gua nggak pernah ketemu wanita Indonesia yang tidak bersih. 1 bulan nggak ganti, nggak masuk akal. Terus kalau kenapa dia nggak gantiin? Dia tidur situ kan? Dia tidur situ pasti 1 bulan nggak ganti. Kenapa dia yang nggak gantiin? Sementara itu nih guys, pengacara Feni, Sri Deren mengungkapkan bahwa pernyataan Akas tidak berdasar dan cenderung menyerang secara pribadi. Menurut Deren, sejauh pengalamannya, sangat jarang perempuan Indonesia yang tahan hidup dengan kondisi yang tidak bersih. Bahkan, dalam keadaan ekonomi sulit sekalipun, mereka tetap menjaga kebersihan diri. Lebih lanjut nih guys, Feni menyayangkan sikap Akas yang membuka aib rumah tangga mereka ke publik. Ia mengaku menyesal pernah menjalin hubungan dengan Akas. Meski begitu, ia tetap menganggap anak dari pernikahan tersebut sebagai anugerah yang tak ternilai dengan apapun. Sementara terkait permintaan tes DNA dari pihak Akas, Feni menolak dengan tegas dan menyatakan bahwa hal tersebut sudah tidak penting baginya. Daripada nanti panjang-panjang, Feni salah bicara ya. Terkait dengan itu ada kejutan buat mereka-mereka. Tunggu, oke? Nah, itu aja. Jadi bukan shock, surprise.
Apa yang Apa? boleh tahu nih sebenarnya sosoknya seperti apa sih ketika pertama kali mengenal akhirnya Terbuai. ya dekat lah seperti ini. Coba bang bahasanya bang. Gimana tadi pertanyaannya? Ya, kami ini pertama kali ketemu dia melihat sosoknya itu seperti apa? Orangnya kayak gimana? Iya. Kayak mana? Janganlah. Dia kayak manusia lah ya. Kayak manusia. Kayak laki-laki ya. Oh, kita kan lihat dari ganteng, terus tinggi juga. Kalau satu kali dia bicara manis-manis, ya pasti lah dia percaya. Ternyata kita di prank. Mbak Fen, katanya Mbak Fen juga perihal masalah anak itu seperti apa Mbak Fen? Apa namanya? Untuk tes DNA Mbak Fen juga tidak mau gitu. Seperti apa Mbak menanggapinya Mbak? Nggak mau lah, nggak penting. Mau dia mengakui itu anak dia atau bukan urusan aku. Alasannya kenapa Mbak nggak mau? Nggak mau. Nggak penting, Bang. Nggak penting. Untuk apa? Untuk apa tes DNA? Dia tahu sendiri itu anak siapa, mau apa. Nggak penting. Jadi nggak mau. Tes DNA. Marah nggak sih dengan segala sesuatu? Ya, marah lah pasti Kak. Manusia punya hati. Apa yang biasanya apa yang dilakukan untuk meluapkan rasa marah emosi padahal kan memang apa yang gimana cara meluapkan marahmu buat dia? Dengan tersenyum. Dengan tersenyum. Iya. Ada yang mencoba hubungi lagi dari pihak sana? Oh banyak dong. Ini Mbak Emilia ini aja masih jadi gini gue bilang satu nih. Ini pengacara tidak sopan loh ya. Ini pengacara ceweknya ini nggak sopan. Ini klien saya loh. Mbak Emilia ini klien saya. Ini status masih kuasa aktif loh. Ya dia lawyernya lawan kita nih. Gue nggak bilang musuh, lawan ya. Dia kok boleh nelpon klien saya tanpa izin saya? Di mana dia belajar hukum? Paham nggak dia tentang kode etik pengacara? Mau gue laporin dia? Hah? Gue cabut izin dia bilang nanti jangan dia macam-macam terus-terusan. Gue karena perempuan gue pediamin ya. Kalau laki-laki begitu-begitu tak kapan-kapan sudah gue proses dia. Pakai etika dong. Jadi manusia. Lu bukan Markus, bukan orang yang ngurus-ngurus perkara di jalan. Lu pengacara resmi lo, ngakunya ya gitu. Anda tidak boleh hubungin saya punya klien tanpa izin saya. Ingat ya. Ini peringatan terakhir ya. Dan lagi, nggak ada lagi. Udah. Ini last warning for you. Remember. Mbak perihal uang katanya semuanya ke Mbak Feni dan dia membayar sendiri Mbak itu uang gaji karyawan Mbak seperti apa Mbak? Nah, dia bilang 1M, 2M, 3M ya. Nggak ada aja? Nanti ada. Kita ada buktinya nanti. Mbak Feni terakhir mungkin ada yang ingin sampaikan nggak dia di sana? Antar. Ada yang mau disampaikan buat unek-uneknya Mbak? Ada yang mau disampaikan kan Mbak? Unek-unek Mbak? Nggak ada. Berdoalah. Tersenyum aja. Berdoa. Yang jelas akan terus mengawal kasus ini ya Bang ya? Dan satu lagi, ini cowok ini, si A ini udah mengarah ke rasis ya. Ini ada unsur sara di sini ya, dia udah berbicara agama ya. Dia bilang perjanjian itu pasti dibuat oleh seorang lawyer yang bukan muslim. Udah? Yang buat itu lawyer muslim, haji, mungkin udah 25 kali ke Mekah kok. Udah? Nah, bagi yang belum tahu nih guys, Feni Alberti dan Akas merupakan konten kreator yang cukup populer di media sosial TikTok. Feni menikah dengan pria asal Pakistan secara siri pada tahun 2022 silam. Namun, rumah tangga mereka kandas setelah 3 tahun berjalan karena suaminya kerap selingkuh. Ibu 2 anak itu pun sempat mengungkapkan masalah rumah tangganya dan perselingkuhan suaminya di media sosial hingga membuat heboh dunia jagat maya. Feni bahkan mengungkapkan hobi nakal Akas yang membuatnya sakit hati hingga tertular penyakit kelamin akibat suaminya tersebut.